tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat
Laksanakan. Siap, laksanakan. Pasukan dan Pamora 1 memasuki lapangan. Siap, gerak. Gerak. Tegak, gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Gerak. 3, 2, 1. Kepada kakak pembina, hormat, gerak. Gerak, gerak. Jajak kanan, gerak. Gerak, gerak. Mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siap lengkap. Istirahat. 4, gerak. Periksa kerapian. Siap. Siap. Gerak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Jalan di tempat. Dan Pamora 1. Kami adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan juga guru kami. Juga kepada kita sendiri, ada itu saja di rumah orang ini. Baru sudah berjalan ada siap, gerak. Diwajibkan untuk semua siswa. Tepuk jempol, 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 bagus. Siap, gerak. Cara juga mencari. Tapi kalau latihan pramuka Biasa langsung beda. Kalau punya harinya, harinya aja. hari Sabtu. Jempol, latihan Pamora 1 sudah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan.
6, 7, 8. Sekarang tangan ke atas, miring ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Dharma 2 TV, ketemu lagi bersama saya Sari Prati dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow tim Lensa Pendidikan sudah membawa kita ke SDN Pamaro 1. Luar biasa sekali. Saya bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Inilah mereka-mereka yang berada di balik suksesnya pendidikan di SDN Pamaro 1. Tentu kita tim Dharma 2 TV, khususnya Lensa Pendidikan, akan memperlihatkan pada Tretan Dharma 2 TV apa potensi dan prestasi yang dimiliki oleh SDN Pamaro 1. Dari SDN Pamaro 1, salam Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. Hari ini saya sudah di Pamaro 1 ya, bersama Bapak Marzuki. Luar biasa. Kita mau dibawa kemana ini? Mau mengunjungi Kelas yang masih menggunakan pembelajaran manual. Tapi sebenarnya bukan pembelajaran manual ya, karena sebenarnya sudah pengenalan digital sudah ada, tapi diganti tidak permanen ya. Kalau untuk yang permanen pembelajaran di kelas 4, 5, 6 itu permanen ya. Kalau di sini masih melihat materi yang akan disampaikan. Kalau ada pasien yang dengan pembelajaran digital sudah disampaikan. Karena kemarin sudah disampaikan, sekarang masih mungkin belum pas materinya, sehingga sekarang menyampaikan secara manual. Ini ruang kelas 1 ternyata bisa dilihat sekali, luar biasa menariknya. Karena memang kelas 1 peralihan dari TK ya Ibu ya. Jadi dibuat semenarik mungkin, dekoratif dan membuat anak-anak masih merasa nyaman. Dan yang menarik adalah di ruangan ini ada pojok baca ya Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Di sini ada ruangan pojok, ada pojok baca ya. Sejak ini kalau anak-anak kelas 1 ini kan pasti tentu ketemu sama siswa-siswa yang belum bisa baca. Bagaimana upaya pendampingan yang dilakukan oleh Ibu? Anak itu yang tidak bisa baca, saya awalnya saya ngajar dulu melalui klasika. Akhirnya nanti saya panggil siapa saja yang belum bisa baca, saya dudukkan di sini. Jadi kenapa tempat duduk saya ada di sini? Banyak ternyata pembinaan khusus. Ya, karena di sini. Jadi anak-anak yang sudah bisa baca, mereka diperbolehkan untuk yang sudah selesai baca langsung anak-anak itu langsung sendiri ke ngambil buku. Bagaimana minat baca di sini? Alhamdulillah, banyak sekali yang bisa baca anak itu. Ya alhamdulillah setelah saya kasih tiap-tiap siswa yang belum bisa baca itu separuh sudah kenal guru. Dan memang menjadi guru kelas di kelas 1 itu sabarnya harus. Yang menarik sekali ternyata di setiap meja ini ada nama anak-anak. Ya, Yang ini biar dapat kenal dan teman-temannya juga kenal. Ini pasti kreasinya anak-anak siswa atas dukungan dari ibu. Jadi setiap meja itu sudah ada namanya. Ini Tiara. Jadi Ibu Sari tidak perlu kenalan, sudah namanya. Tiara, ini Ida. Selamat belajar ya. Ada kendala Bu sejauh ini untuk siswa kelas 1? ya kendalanya ya itu kadang anak-anak itu mungkin masih yang pertama masih belum bisa baca, kedua masih Penyesuaian. penyesuaian dan masih TK. Iya betul, Nah, dari TK. kemarin anak itu kenapa kok tidak sekolah kemarin? Nih, mau sekolah Bu. Jadi setiap anu itu memang saya setiap pagi kenapa tidak
semuanya berada di kelas 1 dan luar biasa sekali guru kelasnya mengajak anak-anak yang memang peralihan dari TK itu agak susah ya Pak ya. Iya betul, kesabaran. Dan kita mau dibawa ke kelas digital yang mana semua pembelajaran di kelas ini sudah menggunakan digitalisasi untuk kelas 4, 5 dan 6. Akar tumbuhan dan fungsinya, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya sama seperti anggota tubuh kita. Bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Perhatikan fungsinya. Ibu mulai dari akar. Sebelum perpustakaan dibangun. Jadi sebelum perpustakaan dibangun, literasi, tentang literasi itu sudah mulai dari kelas. Alhamdulillah, anak-anak itu kalau literasinya apalagi kalau yang perpustakaan karena memang tidak ada tutup perpustakaannya, di sana ada taman bacanya, sehingga anak-anak itu tertarik untuk membaca. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Ibu, ada kendala untuk pembelajaran digital di sekolah ini? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Anak-anak apa peralihan dari manual ke digital? Apa ada kesulitan yang dihadapi anak? Alhamdulillah tidak. Malah semakin menyenangkan. Semakin menyenangkan. Iya betul. Kalau untuk ujian sendiri, anak-anak ujiannya masih menggunakan handphone atau manual mas? Langsung menggunakan ini, Bu, dikasih tugas menggunakan handphone sekarang. Menggunakan Iya. handphone ya. Jadi ujian hariannya ataupun Iya. ujian akhir semester atau pertengahan semester itu sudah menggunakan handphone ujiannya. Jadi benar-benar digitalisasi sudah masuk. Dan adakah kendala ibu? Alhamdulillah tidak. Tidak ada ya. Semangat semuanya di sini. Terima kasih ibu. Selamat melanjutkan. Pak Marzuki, kalau boleh kita tahu lokal di sini sudah cukup atau tidak? Sebetulnya cukup, Iya. cukup. Memang karena ada yang rusak sehingga terpaksa kurang. Oh, kelas berapa itu? Kelas 2, Untuk kelas berapa? Kelas 2. kelas 2. Jadi mereka kelasnya di mana? Pembelajarannya di mana? Dan pelajarannya untuk sementara selama ini belum direnovasi, saya tempatkan di perpustakaan. Di perpustakaan. Kondisinya rusak. Sejak kapan? Sudah lama. Mungkin ini sudah 2 tahun yang lalu sudah rusak. Oh, baik ternyata ini adalah salah satu ruang kelas. Baik, ternyata ini adalah salah satu ruang kelas di SDN Pamarok 1 yang kondisinya memang sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Karena bisa dilihat itu atapnya sudah jatuh, ya, dan ini tentu kalau tetap dilaksanakan di sini akan membahayakan siswa. Maka sudah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sudah tidak digunakan dan dijadikan gudang ya, yang tidak terpakai, dan juga bangku-bangku yang rusak. Untuk sementara peralihan kegiatan belajar mengajar di kelas 2 ini dipindahkan ke perpustakaan dan kita akan melihat bagaimana kondisi perpustakaan saat ini. Baik, ternyata ini luar biasa sekali ya Pak Marzuki. Luas sekolahnya ini tidak terlalu luas. Ya, tidak terlalu luas, pas-pasan. Pas-pasan tapi cukup ya. Hanya tadi seperti yang disampaikan sama Pak Marzuki, sebenarnya lokalnya sudah cukup, hanya saja karena ada satu lokal yang rusak parah maka tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar. Tapi sebagai gantinya karena tahun kemarin 2021 sekolah Pamarok 1 ini mendapatkan bantuan perpustakaan, maka secara otomatis kelas 2 ditempatkan di perpustakaan. Bagaimana apabila ada jadwal kunjungan Bapak? Jadi mereka dikeluarkan gitu ya? Dikeluarkan untuk sementara. Apabila ada jadwal kunjungan. Inilah dia pembelajaran yang dilakukan di kelas 2 yang dipindah dari lokal yang rusak, ruang kelas yang rusak ke perpustakaan. Ini perpustakaannya. Terus kalau jam sekarang anak-anak bermain apa yang membaca buku sambil bermain untuk memanfaatkan taman baca ini. Jadi kelas 2 ini belum digitalisasi ya? Belum. Tapi kalau gurunya
buku yang ada di perpustakaan Ya, ini ya. dan dikatakan gitu. Jadi anak-anak memudahkan anak-anak untuk mengambil sesuai dengan keinginan mereka. Oh iya iya. Jadi buku cerita, buku agama, jadi buku pelajaran ada dan juga yang non pelajaran juga ada. Iya, iya, iya. Ada senian, ada buku cerita. Ini sudah ada petugas perpustakaannya, Iya. sehingga petugasnya itu memilah buku sehingga anak itu minat yang mana Iya. tidak ngambil. Iya, sesuai dengan Iya. Dan alhamdulillah anak-anak itu sudah tahu aturannya, misalnya pinjam buku ini kembalikan ke harus tempatnya. disiplin itu sudah dilakukan ya. Alhamdulillah kalau anak sudah mulai agak tinggi. Iya, betul. Dari SDN Pamaro 1, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada Madura TV. Ketemu lagi bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Pendidikan. Terima kasih sudah mengikuti dan setia mengikuti roadshow kita di 13 kecamatan dan hari ini saya sudah berada di Kecamatan Kadur, tepatnya di SDN Pamaro 1. Dan saya sudah ditemani oleh Bapak Marsuki SPD selaku Kepala PLT Kepala SDN Pamaro 1. Dan ini lokasinya, lokasi kita podcast hari ini di taman ya, taman yang berada di samping perpustakaan, tepat berada di samping perpustakaan. Dan rupa-rupanya taman ini masih harum semerbak, dan karena kenapa baru dibangun luar biasa, karena kali ini dibangunnya dalam rangka menyambut program Lensa Pendidikan untuk Kereta dan Madura TV. Selamat pagi Pak Marsuki. Pagi juga. Ya, assalamualaikum Pak Marsuki. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kali. Baik Tretan, kalau Tretan melihat di YouTube Radar Madura TV, Pak Marsuki ini merupakan kepala definitif di SDN Bangkes 1 yang sudah mengikuti Lensa Pendidikan di 2021. Dan hari ini Bapak Marsuki dipercaya untuk mendapatkan jabatan tambahan, yaitu sebagai PLT Kepala SDN Pamaro 1. Lokasinya agak jauh dari sekolah yang definitif, tapi luar biasa semangat beliau membangun sekolah ini. Salah satunya adalah membangun taman ini di usia yang baru 5 bulan. 5 bulan di kepemimpinan beliau. Baik Pak Marsuki memegang dua jabatan sebagai Bangkes 1 dan juga Kepala SDN Pamaro 1. Tentu ini sangat berat sekali. Apalagi sekolah dua-duanya ternyata merupakan sekolah yang luar biasa. Sekolah-sekolah terbaik di Kecamatan Kadur. Baik Pak Marsuki, bisa diceritakan pada Kereta dan Madura TV, apa sih yang Pak Marsuki lakukan untuk sekolah ini di tengah memiliki kesibukan juga di SDN Bangkes? Ya, kalau bagaimana kita Iya betul. caranya Bapak Kadis, walau bagaimana kita ada orang yang dikelola, kita sebagai asn harus tunduk pada orang yang dikelola. Walaupun berat sebenarnya, tapi kalau saya jalani tidak mudah, tidak terlalu berat juga. Justru menjadi tantangan bagi kami bagaimana bisa berbuat lebih baik dari yang sebelumnya. Kita BLT, tapi tetap tidak membedakan antara yang definitif dengan yang PLT. Sama-sama punya tanggung jawab yang berat, bagaimana yang di sini juga lebih maju. Oke. Bapak, jumlah siswa di sini berapa? 114. Pak Marsuki sudah 5 bulan. Dan alhamdulillah ketika saya masuk di sini dan mengadakan rapat dengan Dewan Guru, kira-kira berapa untuk menerima murid baru? Cuma 15 Bapak. Terus saya mengadakan pendekatan dengan Dewan Guru, Masyarakat. saya menjual
nilai sekolah Paman 1 ini, dan alhamdulillah hasilnya di tahun ajaran baru itu ternyata 25 Pak. Oh, sekarang ketika berbicara mempunyai nilai tawar, nilai jual seperti yang Pak Marzuki sampaikan, apa yang Pak Marzuki sampaikan pada masyarakat? Nilai jual apa dari potensi di sini? Yang pertama begini, saya datang ke tokoh masyarakat, kan di sini kan berbasis banyak pondok, Iya. banyak kita yang kebaya. Dikelilingi dengan pondok pesantren ya. Terus saya cerita bahwa SD ini juga milik masyarakat Pamar. Kalau menurutnya tidak ada yang masuk, nanti Pamar itu bisa dibubarkan. Saya cerita dan banyak masukan dari Dewan Guru, dari masyarakat kita, sebaiknya yang begini. Saya sudah tidak lagi Pak sering sowan itu ya alhamdulillah setiap hari kalau saya masuk ke sini agak sudah terbiasa menunggu murid di depan pintu. Artinya dari kunjungan Bapak ke masyarakat, silaturahim, serap aspirasi betul, menyerap aspirasi keinginannya masyarakat seperti apa, sehingga kemudian diaplikasikan ya Pak ya. Terus lagi katanya karena di sini berbasis dengan masyarakat agamis maka betul. saya membiasakan diri sebelum jam 7 saya sudah menghidupkan itu Murotal. iya untuk mendengarkan ayat-ayat suci sudah saya hidupkan oleh jam 7 kalau menjaga pada lebih awal kewajiban Untuk menyetel murotal dan sambil juga menyambut siswa. Iya, sambil Rupa-rupanya dari serap aspirasi itu mereka menginginkan bagaimana sekolah ikut serta dalam penyambutan siswa gitu ya. Dan bahkan kemarin ada komite yang datang ke sekolah, saya bahagia sekali Pak. Iya. Karena berarti ada respon dari Masyarakat. masyarakat. Ada begini Pak, sekarang kok masih kayaknya kurang keras Pak speakernya Pak. Oke, terima kasih masukannya saya bilang, tapi sekarang masih pembelajaran keuangan, kalau uang ada saya berikan, dan alhamdulillah saya berikan. Terus juga yang minta itu kalau bisa Pak sebelum jam pelajaran itu anak-anak dibiasakan membaca Istighfar dulu, sudah saya laksanakan. Plus dan juga bilang kalau bisa Pak di sini kan masyarakatnya agamis juga tunjuk kegiatan Program-program keagamaan ya. program keagamaan terus dari program Iya. saya tekankan setiap sore itu harus ada Iya. Jadi kalau tadi ternyata juga kegiatan keagamaan di sini tidak hanya di sekolah, tapi juga menggunakan fasilitas masjid di sekitar sekolah. Iya. Dan ini penerapan yang dilakukan. sehingga kelihatan ke masyarakat. Betul. Kalau sholat zuhur berjamaah saya sehingga yang diwajibkan untuk bagaimana kalau sholat zuhur berjamaah Iya. sehingga nampak ke masyarakat. Iya. Kalau potensi Pak Marzuki, potensi siswa di sini apa, di bidang apa paling banyak? Potensi yang paling Akademik atau non akademik? dari akademik juga Akademik juga dan ya. tapi yang lebih menonjol yang non-akademik. Non Yang akademik. itu barusan untuk bidang studi IPA itu alhamdulillah jadi seleksi 3 tahun itu. Wah, iya. Berarti masih baru di tingkat kecamatan. Sama juga non akademik tadi menyampaikan guru olahraganya juga masih baru di tingkat kecamatan ya. Luar Dan biasa. alhamdulillah semoga kedepannya bisa mewakili Kecamatan. kecamatan dan mewakili tingkat Tingkat kabupaten. Ya, ini rumahnya kerja keras ya. Baik sekali lagi saya ingatkan Pak Marzuki masih 5 bulan di sini. Iya. Jadi ternyata 5 bulan tapi lihatlah perubahan-perubahan yang Pak Marzuki lakukan. Bahkan dari jumlah siswa pun Pak Marzuki sudah berani memberikan nilai tawar kepada masyarakat dengan cara serap aspirasi. Pak Marzuki ke depan ini program apa sih? Walaupun Pak Marzuki sebagai PLT di sini, tapi harus tetap punya program yang memang menjadi andalan sekolah ini. Digitalisasi sudah dilakukan ya. Apa kemudian program yang Pak Marzuki siapkan untuk sekolah? Ini kalau masalah program tentunya saya ingin kedepannya Pemda 1 ini lebih bagus, lebih berprestasi dan lebih
Tapi anak-anak juga lebih kalau masalah program itu tentunya kami ke teman-teman guru itu selalu memotivasi untuk selalu ikut perkembangan yang ada pada saat ini. Ikut ini nanti ini sehingga tahu mengupgrade diri ya. Diri. Saya memang sempat bilang ke teman-teman jangan memfonis saya itu tapi karena tuntutan yang kita harus ikuti, ibu dan bapak harus belajar. Dan alhamdulillah kami yang tinggal kayak ini 2 orang, yang muda itu ya. SDM ya, SDM di sini memadai ya. Operatornya Ya, baik yang terakhir Pak Marzuki, apa harapan Pak Marzuki untuk sekolah ini melalui program lensa pendidikan? Kalau harapan saya tentunya sekolah Pamaro itu lebih bagus, lebih berprestasi, lebih berhasil baik di bidang ilmu pengetahuan non akademik maupun yang akademik. Ya mungkin melalui Radar Madura lensa pendidikan ini mungkin bisa tersampaikan ke dinas apa yang menjadi kekurangan di sini. Kekurangan di sini sementara dari ruang kelas. Siapa tahu nanti di video Pak Sedi lalu peduli. Oh ini Bapak Saidi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan mendapatkan salam khusus dari Pak Marzuki. Ini sekolahnya mau hampir ambruk ya. Jadi butuh bantuan khusus disampaikan melalui program lensa pendidikan. Baik, Tretan, apa yang disampaikan Pak Marzuki tentu tidak melalui proses yang pendek sekali. Walaupun Pak Marzuki baru 5 bulan di sini, tapi progres-progres yang dilakukan di sekolah ini yang hasilnya bisa terlihat itu karena kerjasama semua dewan guru, masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari saya dan Pak Marzuki tentu banyak belajar bahwa semua perubahan-perubahan itu bisa terjadi asalkan ada kemauan dan ada keinginan untuk menuju ke sana. Baik, Tretan, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita di SDN Pamaro 1. Ikuti terus perjalanan program tim lensa pendidikan di SD-SD lainnya di Kecamatan Kadur. Dari kita berdua bisa ya Bapak ya? Oh iya. Dari kita berdua, salam lensa pendidikan. Ini tentu tidak asing bagi Pak Marzuki. Dari kita berdua, salam lensa pendidikan. Terima kasih sudah menonton program lensa pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Radar Madura TV. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.